Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi
سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Baqarah 183 kita tafsir. Nanti kita sedikit paham. Betul? Ya كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ulang lagi. Baqarah 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Suara yang nyaring nggak apa-apa, coba ya, dilepas saya suaranya. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
'ala alladziina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'ala alladziina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa anta sumu khairun lakum wa anta sumu khairun lakum. Yuk. Wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Selesai. Tiga nanti cukup 3 ayat ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan dari terlalu tinggi. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sedih ini ceritanya. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Apa artinya? Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu adanya bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Ya kan? Lanjutnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang ada pada dirinya kedapatan sakit atau dalam perjalanan musafir, tapi kalau perjalanan namanya rihlah tidak masuk. Ma bainal farq safara wal rihlah.
Safaro artinya berjalan li ta'abbud, untuk beribadah. Tapi kalau rihla adalah apa? At-tamasya, jalannya senang-senang. Berjalan dari rumah tujuannya senang-senang. Ya, itu tidak termasuk safara, maka tidak sah, tidak boleh meninggalkan puasa. Tapi barang siapa yang perjalanannya jauh untuk ibadah, misalnya balik ke pesantren dari sini ke Lirboyo, baliknya bulan puasa, dari sini pulang kampung menemuin orang tua, benar? Itu semua tujuannya adalah ibadah. Itu boleh meninggalkan puasa kalau tidak mampu. Faman tatawwa khairan, barang siapa yang mampu. Tapi bahwa khairul lakum, itu jauh lebih bagus kalau kamu bermusafir tapi mampu puasa, itu jauh lebih bagus daripada meninggalkan puasa. Ini ayat tentang kurikulum puasa dari 183 sampai 185 ini sudah sangat soreh dan jelas. Tidak ada takwil di dalamnya. Kalau kita puasa, ini semua orang kan paham. Kais paham? Tahu artinya paham. Oh gitu puasa. Jelas kan? Nah, cuma nanti secara fikih puasa itu dijelaskan seperti apa, niatnya kapan, apa saja yang membatalkan, itu urusan fikih. Tapi kurikulumnya puasa itu sangat jelas. Baik, ya. Sampai situ dulu ya. Nah, selanjutnya tinggal rasa syukur aja kepada Allah. Mari Ustaz akan jelaskan ayat yang pertama 183 akan dibaca oleh Ferdi. Dibaca ulang. Sini. Nah, taksim sambil taksim. Iya. Sekarang mari kita dengarkan Ferdi akan taksim ayat pertama, ayat 183 Al-Baqarah. Dengan lagu apa? Hah? Oh itu. Nah, kasih. Biasanya lagi diharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sudah Ustaz buka kuncinya. Bukain dulu, kita tinggal masuk aja nanti. Oke, nanti Faiz dengan lagu seperti satu-satu akan jelaskan ya. Nanti catat ya. Siapkan kolamnya, dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Allah. Kasih semangat. Ya tadi sudah dibacakan oleh kakak kelas kamu. Maismu Ismul Kamil yang jelas. Sebelumnya disebutkan di apa? Ferdi Sambo. Ferdi malu cewek tuh. Ferdi mau. Subhanallah. Ferdi Raihan Al-Dafa. Nama yang bagus, ganteng, bisa baca Quran. Idola bagi para bana. Ya kan, titip. Mari saya jelaskan. Ayat ini diawali dengan seruan Allah kepada orang-orang beriman. Antum beriman? Beriman? Alhamdulillah.
Kalau beriman, mari buka pintu hatinya. Kita diketuk dengan panggilan Allah yang sangat indah. Apa panggilannya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebut ke panggilannya. Ya, wahai orang-orang yang kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Nah, catat, oh berarti ada ayat yang menyeru kepada orang beriman diwajibkan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Misalnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud sebelumnya. Para Bani Israel juga diwajibkan puasa. Ya, terus. La'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat imannya menjadi orang yang bertakwa. Ya, sekarang masih iman, diketuk dengan ibadah puasa, naik imannya menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Kalau orang bertakwa surganya langsung kontan dibayar. Karena ayat-ayat Al-Quran menjelaskan surga itu dimasukin oleh orang bertakwa. Kalau orang beriman baru DP. Paham nggak? Orang beriman itu baru hanya DP masuk surga. Tapi kalau sudah takwa tiket, kalau punya tiket berhak masuk. Kalau punya tiket berhak masuk. Nah, kalau beriman baru DP doang, daftar lewat link, duitnya belum bayar. Ya, kamu sudah punya link untuk masuk surga, tapi belum punya tiket, bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Daftar lewat link kalau Anda ingin masuk ke sebuah gitu kan? Stadion ini, daftar link, tapi nggak bayar, tiket. Nah, supaya kita bisa masuk ke surga, tiketnya harus dibayar dengan puasa apa? Puasa apa? Ramadan. Bukan puasa puasil ya, apa namanya? Ustaz, saya rajin benar puasa Senin Kamis. Belum berhak mendapatkan tiket. Ya kan? Belum berhak mendapatkan tiket ya untuk menjadi orang bertakwa. Syaratnya supaya mendapat tiket orang bertakwa harus puasa Ayo mari kita bayar tiket untuk masuk surga dengan berpuasa di bulan. Kalau iman baru apa? DP. Berhak kita orang yang beriman mengharap surga. Berhak nggak? Berhak nggak? Berhak nggak? Tapi jangan terlalu kepedean. Dengan beriman bisa masuk surga. Jangan terlalu pede. Beli dulu tiketnya. Kan ayat-ayat Al-Quran itu semua menjelaskan hanya orang yang takwa yang bisa masuk surga. Nah sekarang takwa itu apa Ustaz? Mahwa takwa, apa itu takwa? Banyak penjelasan daripada para ulama. Takwa yang paling umum, para mukhatib mengatakan apa? Para khatib mengatakan at-taqwa, marilah saudara-saudara kita bertakwa bi intisalil awamirillah wa tinabu nawahi. Begitu kan katakan? Benar. Dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa yang Allah larang dengan sejauh-jauhnya. Bukan jauh-jauh itu maksiat. Jauh apa bisa? Masih kelihatan ya, itu nggak jadi. Ada dangdutan, pun jauh masih kelihatan. Nah, itu belum jauh banget. Makanya sejauh-jauhnya sampai nggak kelihatan. Kira-kira begitu. Begitu ya. Kalau masih kelihatan, masih kedengeran, namanya belum jauh. Kalau perlu sejauh-jauhnya sampai nggak kedengeran, sampai nggak kelihatan, itu namanya betul-betul bertakwa. Ada ulama lain yang mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Umar, apa itu takwa? Ma faradallah. Mengerjakan segala apa yang Allah fardukan kepada kamu. Yang kedua adalah
wa tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat. Mirip-mirip dikit ya, mirip-mirip lah sama aja, cuma beda bahasa. Itulah definisi takwa. Kerjakan apa yang dipardukan oleh Allah, tinggalkan segala bentuk-bentuk maksiat. Itulah takwa. Kalau kita ngerjain puasa berarti ngerjain fardu kan? Kalau kita puasa Ramadan berarti mengerjakan mengerjakan. Berarti kita orang yang bertakwa. Itu ya. Itu maknanya daripada pengertian takwa. Nanti kapan Ustaz puasanya? Nah, akan dijelaskan oleh ayat berikutnya. Yang akan baca adalah sini. Yang akan baca adalah Faiz. Ini kemana? Rizal. Jangan memojok sini. Ntar kamu ayat berikutnya. Faiz akan membacakan ayat yang 185. Itu tentang langkah-langkah puasa. Kan begitu kalau kita ngajar. Ada apa namanya tuh? KI dan KD ya dia. Nah, ada KI dan KD. Ya kan? KI daripada puasa untuk mendapatkan orang yang bertakwa. Ini KD-nya nih akan dijelaskan ya. Insya nanti di PIK-nya namanya indikatornya ya. Faiz akan membawakan apa Faiz? Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib ya. Muhammad Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ayyaman ma'dudat wa ma Siapa yang bacakan? Man huwa yaqra hadzal ayat? Huwa Muhammad Faiz. Ismul kamil Muhammad Faiz. Oh, Muhammad Faiz Khairuddin. Muhammad artinya orang yang terpuji. Faiz orang yang apa? Faiz itu cekatan. Faizu. Khairuddin yang memiliki karakter agama yang bagus. Sesuaikan dengan namanya orangnya. Baiknya karakternya. Ya, kelihatannya baik ya. Ya kalau nggak baik kan dipilih sebagai rois. Jadi kalau untuk menjadi rois satu karakter ditempatkan. Otaknya nomor 2, ya kan? Ya kan? Kalau pintar celengehan nggak terpilih. Jadi karena Faiz kalem, karakternya baik, santun, kalian apa lagi? Ganteng juga. Iya. Mana ganteng? Insya. Jadi tadi apa yang dibacakan oleh saudara Faiz, ya, oleh Hukum Faiz, dia mengatakan ayyaman ma'dudat. Kewajiban puasa itu sudah ditentukan hari-harinya. Betul? Jadi puasa itu harinya sudah ditentukan, bulannya juga sudah ditentukan. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya yang akan dibaca oleh yang lain.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, di sini nih. Ya, adiknya, nanti jelasin. Barang siapa di antara kamu mendapatkan sakit. Sakit apa Ustaz? Sakit puyeng? Nggak masuk. Oh, sakit hati Ustaz. Ya, hati saya sakit Ustaz, dibohongin. Wah, nggak masuk. Masuk nggak? Ustaz, sakit korengan Ustaz. Aduh, ini saya baru dapat lagi puasa ada korengan ini. Kemarin belum dapat, nggak masuk. Sakit korengan nggak masuk, ya kan? Benar ya? Nggak masuk, ya kan? Apalagi nah, sakit yang kira-kira tidak mampu menjalankan puasa, ya kan? Nah, lalu bagaimana Ustaz? Nah, itu biasanya ada orang yang paham, yang misalnya diare. Ustaz, saya mencet-mencet sakitnya. Belum bisa kalau belum dikatakan oleh dokter. Jadi dokter yang menentukan puasa atau tidak, gitu ya. Nanti kalau ada rasa sakit dibawa dulu ke puskes. Kalau kata dokter, kalau sebaiknya jangan puasa dulu, sembuhkan penyakitnya. Nggak apa-apa, karena ada yang bertanggung jawab, yaitu orang ahli. Ahlinya ini baru puyeng-puyeng dikit nggak puasa, sakit jangan mengambil keputusan sendiri bahwa sakit itu boleh tidak puasa gara-gara terlalu gampang memahami ayat ini, ya kan? Nanti sakit korengan puasa, ya kan? Sakit hati, ya kan? Diputusin sama sohib apa sohib? Nah, nggak puasa, ya kan? Jangan baperan, sakit hatinya, tidak puasa. Apalagi sakit gatal, nggak masuk. Ya, jadi sakit yang kira-kira menurut dokter tidak sanggup melaksanakan kalau kita paksakan tambah parah penyakit, gitu. Ya, nanti Faiz ya, kismusiha, manwa kismusiha. Nah, nanti kalau ada lagi puasa yang sakit, jangan juga ini bukan puasa aja, ini tanggung jawab dibawa dulu ke puskes, kita petunjuk daripada dokternya. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tua renta, nggak sanggup melaksanakan ibadah puasa, boleh diganti dengan fidyah kepada fakir miskin. Siapa orang yang tua? Yang umurnya kira-kira 70 tahun, ya kan? Ya, gitu. Apalagi sudah sedikit rada-rada amnesia, lupa ingatan, itu sudah boleh diganti puasanya dengan fidyah, ya kan? Nah, ini makna orang yang boleh membayar fidyah. Nanti kakek kamu misalnya tua botong, ya, mama duit udah gak kenal tuh, kok bang ini duit berapa duit nggak tahu, bawa kenal gue itu jangan puasa dah, pikir dia. Ada orang yang tua, tapi apa duit nggak kenal, ada ya, udah tua banget, apa duit masih ingat. Nah, itu boleh puasa masih, berarti otaknya masih normal. Nah, ya. Nah, terus apalagi tadi orang yang musafir penjelasannya. Kalau kita perjalanan sangat jauh, ya, perjalanannya kemana nih? Ya, perjalanan itu apa? Safaroh, bukan rihlah. Perjalanan safaroh boleh meninggalkan puasa. Perjalanan yang di dalamnya kontennya ada muatan ibadah, ziarah, silakan. Itu namanya safaroh. Nuntut ilmu balik ke pondok, ya jauh tapi ya jauh, misalnya itu pun namanya safaroh. Mengunjungi kiai misalnya, keluarga jauh, itu namanya safaroh. Ya, itu boleh meninggalkan puasa. Ya, tapi kalau kamu enggak, di sini Pak ya, kamu di dalam sih ya, ya nggak usah. Ini buat yang lain. Ya, lalu bagaimana? Paman tatawwa khairan fahuwa khairul. Barang siapa yang mampu, oh saya mah mampu Ustaz. Ya,
walaupun sakit kata dokter udah jangan puasa, saya niat sama jihad. Ya kira-kira kalau mampu nggak membahayakan lebih bagus. Lebih bagus. Orang yang musafir walaupun boleh puasa tapi dia mengambil keputusan saya puasa aja, itu dipuji oleh Allah, fa huwa khairul lahu. Justru itu yang terbaik. La'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang muflih, ya orang yang beruntung. La'allakum in kuntum ta'lamun. Itulah jika kamu paham tentang ini. Jadi sudah 2 ayat tentang puasa. Yang satu tadi KI, yang kedua KD-nya. Tinggal 1 ayat lagi tuh ya. Udah tadi ya, saya jelaskan ya. Ini yang Ustaz sampaikan tentang ayat-ayat tentang puasa ya. Itu saja dulu. Sekarang Ustaz mau sampaikan tentang bagaimana dari segi hadis ya, biar lengkap. Ini sekarang Ustaz mau ceritakan tentang indikatornya. Indikatornya itu lebih detail secara fikih. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khuslatin an khairika kaman ada'a faridatan fi ma siwa Allah. Barang siapa taqarraba itu artinya apa? Mendekatkan diri, tapi kalau qoroba artinya dekat. Taqarraba apa artinya? Mendekatkan diri. Wazannya apa? Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ula. Beda. Mendekatkan diri kepada masalah ibadah kepada Allah. Min khairin, yaitu dengan membawa kebaikan, karena kaman ada afaridatan fi ma siwa. Barang siapa di bulan Ramadan, dengerin anakku, barang siapa di bulan Ramadan dia betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan imannya dengan melaksanakan segala kebaikan, contohnya sholat sunnah, tadarus Al-Quran, apalagi sholat tarawih, banyak berzikir, semua ibadah-ibadah sunnah dia betul-betul kuatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi bilang, kaman ada faridatan fi masyiwa, maka semua pekerjaan itu dicatat sebagai amal wajib. Enak kan? Enak kan? Ibadah-ibadah yang bentuknya kebaikan ya di bulan Ramadan akan diganti pahalanya menjadi yang wajib. Asik kan? Ayo, Syarif misalnya nih, tanzibnya rajin, walaupun lemes dia tanzib bersihin pondok. Dia tanzib bersihin halaman masjid, itu dicatat sebagai pahala wajib. Kalau ngerjainnya di bulan Ramadan, maka berlomba-lomba besok bulan Ramadan, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Jangan bermalas-malas. Biasanya puasa itu alasan capek malas Nah gitu. Yang kedua, waman adda'a faridatan kana kaman adda'a sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan wajib, maka perbuatan wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali wajib. Asik? Alhamdulillah. Orang yang mengerjakan wajib tidak hanya dibalas 10 wajib, tapi dilipatkan menjadi 70 kali wajib. Satu sholat waktu di luar bulan Ramadan dibalas 10. Tapi satu kali kita sholat wajib di bulan Ramadan dibalas 70 kali. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asik gak? Berlomba-lomba. Kalau kita sholat jamaah pada di luar bulan Ramadan, hadisnya ada di sana. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fajr bisab'in wa isrina darajatan, dibalas 27 kali. 27 kali dilipat menjadikan 70 kali, hitung sendiri. Benar? Kita sholat jamaah dicatat nanti dilipat gandakan. Asik kan? Nah, begitu. Maka nanti lebih kuat bersolatnya pada bulan apapun yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Itulah indikator-indikator di dalam mengerjakan ibadah puasa. Inilah keberuntungannya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan apa? Bulan Ramadan. La siyama liman lam yafridahu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasanya sejak malam. Makanya kalau bulan Ramadan itu puasanya harus diniatkan malam mari. Kalau puasanya tiba-tiba lewat subuh tidak sah. Usahakan puasanya mepetnya sunnahnya sebelum subuh. Boleh habis maghrib, boleh habis sholat tarawih, boleh mau tidur, boleh mau tahajud sampai mentok waktu subuh kesono udah gak sah puasanya. Kalau niatnya lewat, begitulah secara fikih. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid wal yuftir ala ma'in fa innahu suhrun. Apabila kamu berpuasa, hendaklah kamu berpuasa dengan korma, jangan berpuasa dengan gorengan RT. Tak bisa begini mah, ya kan? Harus berpuasa sunnahnya dengan korma. Ustaz, saya senangnya gorengan. Ya boleh, tapi korma dulu. Maka nanti pada bulan Ramadan minta sama orang tua dibeliin kurma. Sunnahnya 1, 2, 3, 1 atau 3. Lalu kata Nabi, baru disusul korma itu dengan air putih yang hangat, jangan air salep dan air es. Itulah ajaran sunnah Nabi. Setelah itu baru boleh, hukumnya boleh mubah. Makan gorengan boleh, makan apa lagi? Minum es juga boleh, makan nasi juga boleh, asal yang halal. Makan gorengan haram bila tidak bayar. Jadi sunnahnya korma 1 butir atau 3 butir disusul dengan air putih yang hangat. Satu lagi hadisnya biar lengkap. Malam yata qaulal zuri wal amala bihi wal jahlu falaysa lillah hajatun fi ayyata'a ta'amuhu wasyarabah. Habiskan semua sahih dari Imam Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, perbuatan kotor, sedangkan dia melaksanakan ibadah puasa, sungguh dia orang yang bodoh. Maka Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Hati-hati para santri, ketika antum sedang melaksanakan ibadah puasa, jangan berkata-kata yang jorok, jangan berbuat dusta atau bohong, apalagi gosok. Semua itu dibenci oleh Allah. Allah tidak butuh kepada orang yang begitu. Karena puasa melatih kejujuran. Ayo hati-hati, ini peringatan keras dari baginda Rasul. Hadisnya dari Sahih Bukhari. Ingat, barang siapa yang puasa, dia berbohong, berkata jorok, berkata kotor, berkata zur, dusta, maka Allah tidak butuh orang yang begitu. Dianggap tidak puasa. Karena puasa adalah mencari orang-orang yang jujur. Setuju? Allahumma arhamna bi'ullah waj'alhu lana
Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma fi hadzal layl wa khaira ma fi ma ba'dah wa na'udzu bika min asy-syarri ma fi hadzal layl wa syarri ma ba'dah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita baca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada